Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Jumpa lagi pada ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini bersama Losu Selfie, ditemani dengan dua orang teman adik-adik semua. Ada siapa aja ya? Siapa ini? Alista. Siapa? Oke, sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Losu ajak bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu, dan untuk berkat-Mu yang melimpah-limpah di kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk tubuh yang sehat yang Kau karuniakan kepada setiap kami ya Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama ya Bapa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah ini ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Losa ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian, Tuhan Yesus itu baik. Ikutin gerakan Losa dan teman-teman ya. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik bisa memberikan persembahan sambil kita bersama-sama akan menyanyikan satu pujian, Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya, bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan
bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi bersama Losarani dalam firman Tuhan hari ini. Tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan, saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang seminggu ini ya Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami boleh beribadah kepada Engkau, boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Saat ini kami akan belajar firman-Mu, berkati kami, urapi kami agar kami dapat dengan sungguh-sungguh mengerti firman-Mu dan dapat belajar dengan sungguh-sungguh pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai taat kepada Allah dan jadilah kuat. Kita akan belajar melalui cerita Alkitab tentang seorang pemuda yang bernama Yeremia. Kita akan belajar dari kitab Yeremia pasal yang ke-37 sampai dengan 39. Nanti adik-adik bisa baca di rumah ya. Nah, Allah berkata kepada seorang pemuda bernama Yeremia bahwa dia telah dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang nabi. Allah mengatakan itu sebelum dia dilahirkan, ketika dia masih di dalam kandungan. Allah sudah mengenal dia dan mengkhususkan dia untuk menjadi seorang nabi. Dan Yeremia sangat terkejut adik-adik dengan perkataan Allah. Dia berkata kepada Allah bahwa dia masih sangat muda untuk menjadi seorang nabi. Dia tidak mempunyai pengalaman yang banyak menjadi seorang nabi. Tetapi Allah mempunyai jawaban yang baik untuk Yeremia. Meskipun menjadi seorang nabi Tuhan adalah pekerjaan yang berat bagi Yeremia, tetapi Allah berjanji kepada Yeremia akan memimpin dan melindungi dia. Dan Yeremia ingat dengan perkataan Allah, sehingga dia bersedia untuk taat kepada Allah. Meskipun menjadi seorang nabi adalah pekerjaan yang berat dan dia harus menderita, tetapi dia tetap dapat mengandalkan Allah saja. Dan Allah menyuruh Yeremia untuk memberitahu kepada orang-orang Yehuda bahwa Allah akan menghukum mereka karena mereka menolak untuk melayani Allah dan menaati Allah. Allah akan
mengirimkan orang-orang Babel untuk menguasai kota mereka. Setelah Yeremia memberitahukan kepada bangsa itu marah adik-adik. Dia marah, mereka marah dan tidak percaya dengan perkataan Yeremia. Dia tidak percaya bahwa orang-orang Babel akan datang menguasai kota mereka. Maka akhirnya bangsa Babel datang ke kota itu. Mereka berkemah di depan tembok kota itu. Dan Yeremia beritahukan lagi kepada mereka bahwa orang-orang Babel sudah datang. Mereka akan menguasai kota ini dan akan membakar habis kota ini dengan tanah. Setelah Yeremia mengatakan itu, dia bersiap-siap untuk pergi meninggalkan kota itu. Tetapi tentara orang Yehuda menangkap Yeremia, adik-adik. Dia menangkap Yeremia, memukuli dia dan masukkan dia ke dalam penjara. Tetapi Yeremia tidak berhenti sampai di situ, adik-adik. Yeremia mengatakan kebenaran dan ketaatan Tuhan. Dia terus menyampaikan kebenaran itu dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan mati jika tetap tinggal di kota itu, kecuali mereka akan hidup bila mereka meninggalkan kota itu. Dan mereka lagi-lagi tidak percaya kepada perkataan Yeremia, hingga para tentara mengeluh kepada Raja Yedeskia, raja yang memerintah kota itu. Dan mereka mengatakan apa yang telah Yeremia katakan mengenai hal buruk yang akan terjadi pada bangsa mereka. Dan Raja Yedeskia berkata kepada mereka bahwa mereka bebas untuk memutuskan apa yang akan dilakukan kepada Yeremia. Lalu mereka menangkap Yeremia, memasukkan dia ke dalam sumur yang gelap dan berlumpur, adik-adik, agar Yeremia mati kelaparan di sana. Mereka meninggalkan Yeremia di sumur itu. Tapi Allah menolong Yeremia. Ada seseorang pegawai istana bernama Ebed-Melek. Dia mendengar tentang Yeremia, apa yang terjadi pada Yeremia, sehingga dia menghadap kepada Raja Yedeskia dan dia berkata kepada Raja Yedeskia bahwa Yeremia telah dilemparkan ke dalam sumur yang gelap dan berlumpur. Dan dia berkata juga bahwa Yeremia akan mati di sana jika tidak diselamatkan. Lalu Raja Yedeskia setuju dengan perkataan Ebed-Melek dan dia menyuruh Ebed-Melek dan 3 orang untuk mengangkat Yeremia dari sumur yang gelap itu, adik-adik, sehingga Yeremia diselamatkan, dilindungi oleh Allah. Dan Raja Yedeskia memanggil Yeremia, sang hamba Allah itu. Dia ingin mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang harus dia lakukan untuk kota Yerusalem. Raja Yedeskia, kata Yeremia, Nebukadnezar, raja orang Babel, akan datang menguasai kota ini. Jika engkau ingin menyelamatkan bangsa ini dan kota Yerusalem, menyerahlah dan izinkan dia membawa umatmu, umat Tuhan, kembali ke negeri ini setelah bertahun-tahun lamanya. Tetapi jika engkau tidak menyerah, para tentara dan umatmu akan mati. Tetapi Yedeskia tidak mau mendengarkan perkataan Yeremia, adik-adik. Dia memilih untuk tidak taat. Dia tidak mau menyerah kepada orang
Babel. Tidak lama kemudian, Nebukadnezar menduduki kota itu, adik-adik. Berhasil menduduki kota itu, dan Yedeskia berhasil untuk melarikan diri dari kota itu. Tetapi dia segera tertangkap oleh tentara orang Babel, dan dia diikat tangannya, dijadikan seperti budak orang Babel. Dan setelah itu, kota itu berhasil dikuasai oleh orang-orang Babel, dan kota itu terbakar habis dan rata dengan tanah, adik-adik. Nah, tetap ada dan Nabi Yeremia tetap tinggal di Yerusalem, dan Allah menjaga dia. Begitupun juga dengan Ebed-Melek, pegawai istana yang telah menyelamatkan Yeremia. Dia tetap tinggal di Yerusalem dan Allah menjaga mereka. Nah, adik-adik, Allah menghukum mereka karena apa, adik-adik? Karena mereka tidak menaati Allah. Mereka menolak untuk melayani Allah, sehingga Allah menghukum mereka dengan membakar habis kota mereka. Bukan Allah tidak mengasihi mereka, adik-adik. Dengan menghukum mereka, Allah tidak mengasihi mereka. Bukan. Tetapi karena Allah mengasihi mereka, sehingga Allah menghukum mereka agar mereka mengoreksi diri mereka dan berbalik kembali kepada Allah, berbalik untuk taat dan melayani Allah. Begitupun juga dengan kita, adik-adik. Allah ingin kita mengasihi Allah, taat kepada Allah, karena Allah juga mengasihi kita, anak-anaknya. Allah tidak ingin kita tidak percaya dan taat kepada Allah. Kita juga dapat mencerminkan contoh sikap yang dimiliki oleh Yeremia, adik-adik. Sikap keberanian yang dimiliki oleh Yeremia. Meskipun dia ditangkap, dipukuli oleh orang-orang Yahuda, tapi dia tetap memperingatkan mereka tentang kebenaran firman Allah, tentang ketaatan Allah kepada Allah. Kita juga dapat mencontoh ketaatan yang dimiliki oleh Yeremia. Ketika dia menderita, dia tetap taat kepada Allah. Dia tetap melayani Allah. Kita juga dapat mencontoh iman percaya Yeremia. Meskipun dia dalam keadaan yang sulit dan menderita, dia tetap percaya bahwa Allah akan melindungi dia. Nah, adik-adik, itu cerita firman Tuhan hari ini. Untuk ayat hafalannya terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat 6. Saya akan membacakannya, ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang berarti apa, adik-adik, ayat ini? Yang berarti bahwa Allah akan selalu menyertai kita setiap saat sepanjang masa. Allah mengasihi kita, menyertai kita, anak-anaknya. Nah, itu cerita firman Tuhan hari ini dan ayat hafalan hari ini. Adik-adik dapat mengingat ayat hafalan ini, bahwa Allah selalu menyertai kita sepanjang hidup kita. Nah, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, adik-adik. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar, kami pelajari pada hari ini. Kiranya kami dapat terus belajar, memiliki keberanian untuk terus taat kepada Engkau, untuk terus percaya kepada Engkau bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau melindungi kami.
kami juga dapat mencontoh sikap keberanian, ketaatan, dan iman percaya yang dimiliki oleh Yeremia. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk terus taat dan percaya hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, itu cerita firman Tuhan kita hari ini. Dan sekolah minggu kita hari ini sampai di sini, dan sampai jumpa di sekolah minggu kita minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.